Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, baik. Untuk kesempatan kali ini, sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat limpahan rahmat dan karunia, maka kita bisa bersama-sama lagi dalam kesempatan kali ini. Insya Allah untuk menambah ilmu, insya Allah untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut atau mencari ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan kelak di akhirat nanti. Baik, kakak-kakak yang soleh sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak bisa menyampaikan lagi materi. Untuk kesempatan kali ini, ya masih meneruskan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya, jadi pelaksanaannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Gitu. Pertama yang akan kita bahas adalah pelaksanaan hak sebagai warga masyarakat. Ya, kita semua adalah warga masyarakat. Artinya apa? Bahwa kita itu bagian dari masyarakat. Masyarakat itu apa maksudnya? Masyarakat itu adalah orang yang tinggal di sekitar kita, di lingkungan yang luas. Ya, ada yang di depan kita, di belakang kita, tetangga kita. Nah, gabungan dari tetangga kita, lingkungan yang luas itu adalah namanya masyarakat. Baik, sekarang kita lihat penerapannya di lingkungan masyarakat. Misalkan yang namanya di lingkungan masyarakat, kita pasti hidup dengan orang lain, ya. Sementara antara orang yang satu dengan orang yang lain itu pasti mempunyai hak-haknya tersendiri dan mempunyai kewajibannya juga tersendiri, gitu. Hak kita misalkan adalah untuk berjalan kaki di trotoar, tetapi ketika hak kita dilanggar oleh orang lain, maka ya itu tidak boleh seperti itu, gitu. Kita tidak boleh melanggar hak orang lain untuk berjalan di trotoar. Karena trotoar ini adalah hak pejalan kaki, misalkan. Atau contoh yang lain, misalkan. Hak kita adalah untuk mendapatkan ketenangan di lingkungan rumah. Ketika ada tetangga kita atau anggota masyarakat yang lain menyetel TV keras-keras atau menyetel musik keras-keras, ya, sehingga mengganggu tetangganya, nah itu berarti tetangga itu adalah mengganggu hak orang lain untuk mendapatkan ketenangan. Maka kita harus mengetahui hak yang kita miliki sebagai warga negara, gitu. Jangan sampai hak kita diambil atau misalkan diganggu oleh orang lain. Jika ada yang melanggar hak kita, maka kita perlu memberitahunya, tetapi secara baik-baik. Ya, maka kita lanjutkan. Berikutnya, dengan melaksanakan kewajiban, ya, kita juga membantu supaya hak orang lain tetap terpenuhi. Ya, jika semua orang menyadari hak dan kewajibannya masing-masing, kehidupan akan berjalan tertib. Masing-masing menghormati dengan haknya, ya, masing-masing menjalankan kewajibannya, tetapi jangan lupa supaya hak orang lain tidak terlanggar. Ya, misalkan gini, seperti ini misalkan. Misalkan seperti ini, hak kita adalah mendapatkan lingkungan tempat kita, karena kita mempunyai rumah, ya, mempunyai tempat tinggal, itu kan sudah ada batas-batasnya, Kak, ya. Nah, batas-batas itu tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin, termasuk juga oleh hewan peliharaan orang lain. Nah, misalkan ada orang, ya, atau ada tetangga kita mempunyai ayam, tetapi ayam itu, ya, memang dia sudah melaksanakan kewajibannya dengan cara mengasih makan, memberi minum, dan lain sebagainya, memandikan. Tetapi hak orang lain menjadi terampas. Hak apa? Hak orang lain apa yang terampas? Ayamnya itu mondar-mandir di lingkungan rumah orang lain, sehingga akan merugikan orang lain. Nah, itu berarti dia itu tidak melaksanakan memperhatikan hak orang lain, yaitu hak orang lain untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan. Ketika tiap orang itu memperhatikan masing-masing kebutuhan orang lain, hak orang lain, maka insya Allah kehidupan itu akan berjalan dengan tertib. Berikutnya. Nah, ini pelaksanaan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Melaksanakan kewajiban dengan rasa tanggung jawab dapat membuat kewajiban yang dikerjakan terasa lebih ringan. Jadi yang namanya kewajiban itu selalu ada.
ya, tetapi kita harus mampu melaksanakannya, harus selalu melaksanakannya, karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kita, dibebankan kepada kita. Kitalah yang harus melaksanakannya. Sebagai seorang pelajar, antum tanggung jawabnya itu adalah belajar, meskipun di saat kondisi seperti ini, ya. Di saat kondisi seperti ini, di mana pembelajarannya tidak dilakukan secara tatap muka, tetapi lewat online, lewat media, YouTube dan lain sebagainya, Zoom dan lain sebagainya, tetap harus dilaksanakan pembelajaran itu. Kiroati misalkan ya, antum sekarang tidak bisa gitu ya, bertatap muka, harus melalui video call, harus berkorban data dan lain sebagainya. Itu tetap harus dilakukan. Kenapa? Itu adalah bagian dari tanggung jawab, kewajiban antum. Ini harus tetap dilaksanakan, ya kan? Nah, berikutnya ini adalah video tentang contoh pelaksanaan hak dan kewajiban. Mari simak bersama saya. Oke. Pelaksanaan hak. Contohnya adalah beribadah sesuai ajaran agama, jalan di trotoar dengan nyaman. Pelaksanaan kewajiban misalnya apa? Ikut kerja bakti, lalu mematuhi aturan lalu lintas, menyeberang zebra cross, kalau lampu merah pelaksanaan tanggung jawab seperti apa? Pelaksanaan tanggung jawabnya ada kewajiban. Dari kewajiban itu apa? Yang melaksanakan tugas atau yang dibebankan atau ditugaskan kepada kita. Baik, berikutnya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terkandung dalam peraturan. Artinya apa? Bahwa kita itu sebagai warga negara merupakan warga negara dari sebuah negara, ya kan? Nah, dalam sebuah negara itu ada peraturannya, ada hukumnya, ada undang-undangnya. Dalam hukum dan undang-undang yang menjadi dasar sebuah negara itu terdapat aturan. Nah, dalam aturan itulah ada yang namanya hak warga negara, ada yang namanya kewajiban warga negara, dan ada yang namanya tanggung jawab warga negara. Ya, nah nanti kita akan belajar satu persatu, dikelompokkan menurut jenisnya. Ada hak kewajiban warga negara, lalu ada hak dan kewajiban tanggung jawab tentang agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga negara, ada hak kewajiban tentang sosial budaya, ya, kehidupan masyarakat, dan ada hak dan kewajiban dalam kehidupan ekonomi dan politik serta pertahanan dan keamanan. Nah, kita pelajari dulu tentang hak warga negara, hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara yang ada di dalam aturan perundang-undangan atau aturan hukum. Aturan perundang-undangan yang paling tinggi di Indonesia itu namanya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di situ ada hak-hak warga negara, ya, atau ada yang dimaksud dengan warga negara. Warga negara yang terdapat di sini adalah orang-orang bangsa Indonesia asli atau orang-orang bangsa lain. Nah, di sini ada pengertian tentang warga negara. Warga negara itu adalah pertama orang-orang Indonesia asli, yang keduanya adalah orang bangsa lain, ya, bangsa yang lain. Bangsa Belanda bisa jadi dia masuk ke warga negara Indonesia, tetapi disahkan oleh undang-undang dan menjadi warga negara Indonesia. Seperti contohnya pemain bola, ya, Gonzales misalkan, ya kan, dia orang berkewarganegaraan asing, tetapi karena naturalisasi, program naturalisasi, akhirnya sah menjadi warga negara Indonesia, ya. Sedangkan kita adalah warga negara Indonesia asli, itu ya, dari kelahirannya itu memang warga negara Indonesia asli. Baik, lalu yang berikutnya adalah tentang peraturan yang ada di dalam undang-undang yang menyangkut hak dan kewajiban untuk umat beragama dan kepercayaan. Pertama adalah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 29, bahwa setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk beribadah sesuai ajaran agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Lalu ada di sini kewajibannya, ya. Kewajibannya itu adalah menghormati keyakinan orang lain yang berbeda dengan agamanya. Gitu. Berarti di sini ada hak, ada kewajiban. Haknya itu adalah untuk beribadah. Kewajibannya adalah untuk menghormati umat lain yang berbeda kepercayaannya. Gitu. Jadi di sini di peraturan perundangan Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan tentang hak dan kewajiban. Berikutnya adalah dalam bidang kita coba lihat nomor 3 adalah dalam bidang sosial budaya. Sosial budaya itu adalah segala sesuatu yang menyangkut kemasyarakatan, ya kan? Nah,
Di sini ada di pasal 31 bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan pendidikan dan berkewajiban menjalankan pendidikan. Ini yang seperti yang sedang kita laksanakan. Salah satunya adalah melaksanakan hak dan kewajiban kita. Hak antum adalah untuk mendapatkan pengajaran, kewajiban antum adalah untuk menyimak pembelajaran. Dan ini ada aturannya gitu dalam undang-undang. Ya, dari pasal 31 ayat 1, setiap warga masyarakat berhak untuk memperoleh pendidikan dan berkewajiban melaksanakan pendidikan. Pasal ke-32-nya, ayat 2-nya, setiap warga masyarakat berhak menikmati kebudayaan nasional dan berkewajiban melestarikan. Ya, cukup jelas ya. Baik, berikutnya kita lihat. Di sini adalah tentang ekonomi dan politik. Nah, dalam bidang ekonomi dan politik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban itu ada di pasal 33. Pasal 33, maaf. Pasal 33 ini membahas tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan mata pencaharian, ya. Lalu kemudian pariwisata itu merupakan salah satu sumber pemasukan Indonesia dalam bidang ekonomi. Begitu. Berikutnya, ini juga tentang sosial budaya ya, tentang politik. Maaf, tentang politik. Tentang politik itu berarti hal-hal yang berkaitan dengan orang banyak. Nah, ini warga negara punya hak. Haknya apa? Yaitu untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat dengan bebas. Ketika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, karena berkaitan dengan keputusan tertentu dari pemerintahan yang dirasa kurang mewakili aspirasi rakyat, atau kurang berpihak kepada rakyat kebanyakan, maka boleh untuk menyampaikan pendapat, tetapi dengan tertib. Gitu. Nah, hak ini selalu diimbangi dengan kewajiban, yaitu kewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang dituntut oleh undang-undang. Misalkan tadi gitu ya, melaksanakan kewajiban yang membayar pajak dan lain-lain. Dalam peraturan pertahanan dan keamanan. Nah, ini ada haknya ya. Pertama, haknya itu mendapat perlindungan dari negara. Yang berikutnya kewajibannya adalah membela negara. Nah, sekarang kita lihat video ini ya, supaya lebih jelas tentang pelaksanaan dan hak dan kewajiban warga masyarakat. Gimana videonya? Oke, nanti ya kita lihat nanti. Ini videonya nggak ada. Ya, itu saja yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Untuk videonya mungkin nanti dilihat dulu. Ini ada something, ada trouble ya, sehingga tidak bisa dilihat untuk kesempatan kali ini. Kita tutup ya. Sama-sama kita tutup. Jangan lupa tetap semangat, tetap laksanakan sholat duha, tetap laksanakan sholat tahajud, tetap tadarus, dan menurut antum patuh sama orang tua. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya kakak. Yuk. Assalamualaikum.